rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang cash and notes receivable. Selamat menyaksikan. Apa itu kas? Jadi kas itu merupakan aset yang paling likuid, di mana merupakan pertukaran standar, kemudian dasar untuk mengukur dan menghitung semua item lainnya. Kas juga dikategorikan sebagai aset lancar atau aktif lancar. Contohnya ada koin, mata uang, dana yang tersedia pada deposito di bank, kemudian ada wesel, ada cek bersertifikat, ada cek kasir, ada cek pribadi, wesel bank, dan juga rekening tabungan. Nah, di sini ada juga akun yang setara dengan kas. Apa saja? Yang pertama, investasi jangka pendek dan sangat liquid. Yang keduanya, mudah untuk ditukar dengan uang tunai. Ya, jadi investasi jangka pendek ini kurang dari 3 bulan. Sehingga memang dikategorikan sangat liquid. Kemudian begitu dekat dengan kematangannya sehingga mereka menghadirkan risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Nah, contohnya apa? Ada obligasi pemerintah, kemudian surat berharga, dan juga dana pasar uang. Kemudian bagaimana pelaporan kas? Di sini ada 2 jenis yang mirip dengan kas gitu ya, tetapi penggunaannya berbeda. Contoh, restricted cash. Nah, restricted cash ini merupakan uang kas, tetapi uang tersebut terbatas penggunaannya, gitu ya, tidak seperti uang tunai biasa. Kenapa? Karena biasanya yang dikategorikan sebagai restricted cash itu adalah dananya ada di perusahaan, tetapi akan digunakan untuk apa? Misal untuk perluasan pabrik, untuk penghentian hutang jangka panjang atau pembayaran hutang jangka panjang, dan juga kompensasi saldo. Kemudian yang kedua ada bank overdraft. Di sini bank overdraft itu terjadi ketika perusahaan kita sudah melakukan perjanjian gitu ya dengan pihak bank. Nah, di mana perusahaan menulis cek yang lebih besar daripada jumlah rekening yang dikasnya. Misalnya perusahaan menulis cek untuk pelanggannya sebesar 500 juta. Ternyata uang yang ada di bank itu hanya 495 juta. Jadi kurang 5 juta. Nah, jika bank sama perusahaan sudah kerjasama gitu ya, sudah ada penandatanganan kontrak, maka 5 juta tersebut itu tidak akan menjadi cek kosong, artinya masih bisa dicairkan. Nah, tetapi akan ditalangi oleh pihak bank gitu ya. Memang umumnya dilaporkan oleh kita sebagai kewajiban lancar gitu ya, tetapi di sini bisa dimasukkan sebagai komponen kas jika bank overdraft tersebut dibayar kembali sesuai dengan permintaan dan merupakan bagian dari integrasi dari pengelolaan kas perusahaan. Jadi ketika misalnya pihak bank menginformasikan, oke, PTX kurang 5 juta ya, sudah kami talangi misalnya. Nah, kemudian PTX tersebut gitu, perusahaan kita langsung membayar atau menyetorkan uang yang 5 juta tersebut. Jadi tidak jadi kewajiban lancar begitu. Nah, selanjutnya pengendalian terhadap cash itu biasanya ada namanya petty cash atau cash kecil. Nah, cash kecil ini ada metode impress dan ada fluctuating. Kalau metode impress dananya tetap, artinya setiap bulan dana yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya relatif kecil itu nilainya sama, 5 juta misalnya. Sedangkan kalau fluctuating itu pengeluaran untuk kas kecil setiap bulan itu berbeda.
gitu ya. Berbeda ditentukan dengan berapa yang harus dikeluarkan perusahaan gitu ya. Jadi sesuai dengan kepentingannya. Kita lihat di sini contoh jurnal untuk petty cash yang impress system ya, yang umumnya digunakan perusahaan. Yang pertama, jurnal untuk mencatat pembentukan kas kecil. Untuk membentuk kas kecil, kita mendebit petty cash atau kas kecil pada cash di kredit sebesar 300. Kemudian yang kedua, jurnal untuk mencatat pengisian kembali kas kecil. Nah, di sini ketika kita mau mengisi kembali kas kecil, maka kita catat biaya-biaya apa yang sudah dikeluarkan oleh kas kecil. Misalnya di sini supplies expense 42, postage expense 53, miscellaneous expense 76, kemudian cash over and sort apa itu misalnya kadang kita bayar gitu ya, contoh kita bayar ke Alfamart, bayarnya 525.470 perak misalnya. Nah tentunya kadang kan tidak dikembalikan, kan tidak ada nominal 30 perak gitu ya. Nah itu jadi akibat pengeluaran-pengeluaran kecil yang misalnya tidak ada kembalian dan lain sebagainya, maka timbullah cash over and sort pada cash sebesar 173. Kemudian asumsi yang ketiga, jika perusahaan memutuskan bahwa jumlah kas dalam dana kas kecil melebihi 50, maka akan menurunkan saldo dana sebagai berikut. Nah, karena di sini awalnya petty cash diisi 300, kemudian habisnya hanya 173, berarti masih ada sisa 117 lagi, 27. Nah, di sini informasikan bahwa jika jumlah dana kas kecil ini memang melebihi 50, 127 kan melebihi 50, maka akan menurunkan saldo dana kas kecil. Nah, sehingga jurnalnya cash pada petty cash sebesar 50 gitu ya, kita kurangi. Selanjutnya, rekonsiliasi bank. Tentu teman-teman di sini pernah mendengar istilah rekonsiliasi bank. Untuk apa sih gitu ya? Kenapa terjadi perbedaan? Ya memang rekonsiliasi bank itu memang ada perbedaan gitu ya antara saldo di perusahaan dan juga saldo di bank. Itu tidak perlu dipermasalahkan. Memang akan selalu berbeda karena ada hal-hal lain yang memang perusahaan sudah mencatat tetapi pihak bank belum mencatat gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu nanti akan sama juga gitu ya. Kita lihat apa saja yang perlu direkonsiliasi. Yang pertama, deposit in transit, yaitu setoran dalam perjalanan. Nah, maksudnya apa setoran dalam perjalanan? Misalnya ada perusahaan, ada pelanggan kita memberikan cek gitu ya kepada kita untuk membayar utang ya, kemudian ternyata cek atau uang tersebut belum kita cairkan ke bank gitu ya, belum kita tambahkan ke bank, sehingga kalau kita di perusahaan sudah mencatat penerimaan tersebut ke dalam jurnal penerimaan kas, sedangkan pihak bank belum mencatat, itu uangnya bertambah gitu ya. Kemudian yang kedua, outstanding check, yaitu cek yang beredar. Nah, cek yang beredar ini adalah ketika ada cek di perusahaan gitu ya, kita sudah membayar uang, sudah membayar hutang kepada perusahaan lain gitu ya. Ternyata perusahaan tersebut belum mencairkan uangnya, sehingga di perusahaan kita sudah mengakui adanya pengurangan uang cash karena kita sudah bayar utang, tetapi pihak bank belum mengklaim uang kita berkurang. Kenapa? Karena si pemegang cek tersebut belum mencairkan cek yang sudah kita berikan. Nah, jadi kalau tadi deposit in transit ini akan berpengaruh pada pencatatan bank, uang kita menjadi bertambah, sedangkan untuk outstanding check sebaliknya gitu ya, akan mempengaruhi catatan bank di mana uang kita di bank itu berkurang. Kemudian bank charge di sini sebaliknya, yang belum mencatat bukan bank tetapi perusahaan. Ya, kita baru bisa tahu berapa beban administrasi, berapa beban pajaknya setelah ada informasi dari bank. Nah, di sini jadi bank charge ini akan
mengurangi saldo kita di perusahaan. Kemudian ada bank kredit atau pelunasan piutang via bank. Nah, jadi ada perusahaan pelanggan kita yang membayar melunasi piutang itu lewat bank. Nah, di sini pihak bank yang lebih dulu tahu bahwa perusahaan atau pelanggan kita itu sudah membayar hutang, sedangkan kita belum mengetahui. Nah, berarti ini mempengaruhi catatan di perusahaan, gitu ya, untuk bank kredit ini. Jadi uang kita akan bertambah. Kemudian ada bank or depositor error, kesalahan. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh bank maupun oleh depositor, oleh perusahaan. Nah, di sini tergantung. Jika kesalahan dilakukan oleh bank, maka mempengaruhi catatan bank. Jika kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan mempengaruhi catatan perusahaan. Ya. Kita bisa lihat di sini ketika kesalahan tersebut menyebabkan understate gitu ya, atau saldonya lebih tinggi di bank statement, maka akan ditambah. Under berarti kurang ya. Sebaliknya ketika bank kesalahannya itu overstatement terlalu tinggi, maka harus dikurangi. Untuk kesalahan dari depositor juga sama. Ketika sifatnya understatement atau berkurang tadi ya, lebih rendah, maka harus ditambah, dan ketika lebih tinggi dicatatnya maka harus dikurangi. Kita lihat contohnya. Nugget Mining Company menunjukkan saldo kas di Melbourne ini pada tanggal 30 November 2019 sebesar 20.502. Nah, laporan bank yang mencakup bulan November menunjukkan saldo akhir 22.190. Pemeriksaan catatan akuntansi pada bulan November seperti berikut ini. Nah, kita lihat dulu di sini. Catatan menurut bank ini saldonya adalah 22.190 menurut laporan bank. Sedangkan menurut catatan Nugget Mining 20.502. Kita masukkan ke sini 22.190 dan balance per booknya kita masukkan 20.502. Selanjutnya ada setoran sebesar 3.680 dilakukan pada 30 November namun belum muncul pada laporan bank. Nah, berarti ini namanya setoran dalam perjalanan atau biasa disebut deposit in transit. Tadi dikatakan bahwa ketika ada deposit in transit maka akan mempengaruhi saldo kita di bank bertambah sebesar 3.680. Kemudian yang kedua, cek yang ditulis pada bulan November namun belum dicairkan sebesar 5.001. Nah, ini namanya cek yang beredar atau outstanding check. Tadi diinformasikan bahwa outstanding check itu akan berpengaruh terhadap pengurangan dari saldo kas kita di bank. Outstanding check sebesar 5.001. Kemudian poin yang ketiga, bunga pinjaman sebesar 600 langsung didebit dari rekening bank, belum diketahui entitas. Nah, berarti ini ada bank kredit. Bank kredit akan mempengaruhi saldo kita di perusahaan sebesar 600. Kemudian poin 4, bank mengenakan beban administrasi. Nah, berarti kita harus mengurangi beban administrasi sebesar 18. Kemudian yang kelima, cek dari pelanggan sebesar 220 tidak dapat diuangkan karena dananya tidak cukup. Nah, di sini berarti adanya cek kosong. Nah, cek kosong di sini akan mengurangi uang kita sebesar 220 gitu ya, karena awalnya kita sudah mengakui menambah uang karena dapat cek, ternyata ketika kita mau mencairkan ceknya dananya nggak cukup, sehingga uang cash yang terlanjur kita masukkan, kita tambahkan di dalam jurnal penerimaan cash harus kita kurangi lagi. Kemudian poin 6, perusahaan melakukan kesalahan pencatatan. Cek untuk pembayaran hutang sebesar 131 namun dicatat 311. Di sini akibat error ini saldo cashnya ini jadi lebih tinggi atau lebih rendah. Ya.
kita lihat saldo cashnya, harusnya pembayaran hutang 131, tapi kita catat 311. Otomatis kas kita dicatat terlalu rendah, gitu ya. Terlalu rendah karena pengeluarannya dicatat lebih besar, sehingga harus kita tambahkan 311 dikurangi 131 itu 180. Selanjutnya kesalahan bank di sini mencairkan cek sebesar 175, di mana seharusnya merupakan cek dari rekening entitas lain, bukan Nugget Mining Company. Nah, berarti kan saldo kita oleh bank sudah dikurangi karena ada orang nih yang bawa cek. Nah, sama pihak bank itu di debit ke rekening kita, gitu ya. Berarti kan kalau di debit ke rekening kita, otomatis rekening kita di bank itu menjadi berkurang. Nah, akibat kesalahan ini berarti rekening kita di bank itu harus ditambah kembali sebesar 175. Nah, kemudian kita buat di sini rekonsiliasi banknya, gitu ya. Saldo awal ditambah deposit in transit dan bank error, kemudian dikurangi outstanding check, jadi saldonya itu 21044. Kemudian untuk saldo per booknya tadi penagihan lewat bank, kemudian error sebesar 780, kemudian dikurangi dengan bank servis dan cek kosong 238. Jadi korek cash balance-nya sama sebesar 21044. Nah, setelah selesai kita membuat laporan arus kas, laporan rekonsiliasi bank, maka kita membuat jurnalnya. Jurnalnya di sini adalah jurnal yang berkaitan dengan transaksi yang ada di perusahaan. Karena kalau pihak bank ya pihak bank sendiri yang menjurnal. Oke, di sini yang pertama jurnal untuk mengakui adanya piutang yang ditagihkan oleh bank, yaitu jurnalnya cash di debit 600 dan interest revenue di kredit sebesar 600. Kemudian yang kedua, cash pada akun payable ini untuk mengakui adanya kesalahan tadi ya yang 180. Kemudian yang ketiga, office expense pada cash ini untuk mengakui adanya bank charge, gitu ya, atau biaya administrasi. Kemudian yang keempat, account receivable pada cash sebesar 220. Ini untuk mencatat cek kosong tadi, gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas notes receivable. Notes receivable di sini ada yang sifatnya short term dan ada yang sifatnya long term. Nah, bagaimana perbedaan pencatatannya? Short term di sini kita lihat bagaimana pencatatannya itu pada face value dikurangi dengan allowance, dan long term itu pencatatannya pada present value. Kita akan lihat bagaimana untuk wesel tagih di sini interest rate-nya kita akan bandingkan antara state rate dan market rate. Jika state rate dan market rate sama, maka berarti wesel tersebut diterbitkan pada face value-nya. Kemudian yang kedua, jika state rate itu bunga awal ya, jadi bunga yang tercantum dalam weselnya. Jika bunga weselnya itu lebih besar daripada market rate, maka wesel tersebut diterbitkan pada premium. Kemudian yang ketiga, jika state rate-nya itu kurang dari market rate, maka wesel tersebut diterbitkan pada diskon. Nah, kita lihat contohnya. Pada saat wesel diterbitkan pada nilai pariknya, by Glow
SE Land Scandinavian, dia mengimpor gitu ya 10.000 vessel dengan 10.000 pinjaman. Jangka waktunya 3 tahun dan suku bunga pasarnya 10%. Kemudian market rate-nya di sini sama 10%. Nah, berarti antara market rate dengan state rate itu sama. Selanjutnya kita lihat bagaimana kita akan menghitung present value-nya. Present value-nya ada dua, ada present value of interest dan present value of principal. Present value of interest kita ambil dari state rate-nya 10% dikali dengan nominal vessel 10.000, jadi totalnya 1.000. Kita kalikan dengan tabel 64 10% pada 3 tahun gitu ya. Jadi 2,48685. Jadi totalnya adalah 2.487. Yang kedua, PV of principal. PV of principal ini berarti nilai nominal dari vesselnya sebesar 10.000 tadi dikalikan dengan tabel 62. Nah, yang present value biasa 10% pada 3 tahun. Jadi 10.000 kali 0,75132. Jadi totalnya 7.513. Selanjutnya ini perhitungannya jadi akan sama gitu ya, nilainya sebesar 10.000. Kenapa? Karena state rate dan market rate-nya juga sama. Sekarang kita ke penjurnalan. Jurnal yang pertama pada saat diterbitkan not receivable pada cash sebesar 10.000. Kemudian jurnal yang kedua pada saat pembayaran bunga cash 1.000, interest revenue-nya sebesar 1.000. Nah, selanjutnya bagaimana ketika vessel tersebut diterbitkan tanpa nilai bunga gitu. Maksudnya vesselnya tidak berbunga. Nah, kita lihat contohnya dengan soal yang sama, tetapi di sini vesselnya tidak berbunga dan market rate-nya sebesar 9%. Nah, ketika market rate-nya tidak berbunga, maksudnya vesselnya tidak berbunga, maka perhitungan present value-nya juga hanya satu, yaitu present value of principal saja. Ya, kita lihat di sini 10.000 3 tahun pada 9%, ini kita ambil sama masih di tabel 2. Jadi 10.000 dikali 0,77218, totalnya 7.721,80. Selanjutnya kita membuat schedule amortisasi. Nah, dalam schedule amortisasi ini terdiri dari date, tanggalnya, kemudian cash receipt, interest revenue, diskon amortization, dan carrying amount. Nah, carrying amount di sini hasil penyekalian tadi kita masukkan ke dalam carrying amount 7.721. Kemudian cash receipt-nya, karena vesselnya tidak berbunga, maka cash receipt-nya ini akan 0 selama 3 tahun. Kemudian interest revenue-nya di sini 694,96 didapat dari market rate 9% dikali 7.721. Nah, diskon amortization di sini dari interest revenue dikurangi dengan cash receipt, mana yang lebih besar ya, 694,96. Kemudian carrying amount-nya ini akan menjadi penambah ya, ini diskon ya, 7.000 ditambah 694 jadi 8.416, sehingga pada saat akhir jatuh tempo 3 tahun itu nilai vessel akan sama sebesar 10.000. Oke, selanjutnya kita lihat jurnal pada saat pengakuan vessel tagihnya. Sama jurnalnya, not receivable pada cash, hanya nilainya sebesar 7.721. Selanjutnya, jurnal pada saat pengakuan bunga. Not receivable pada interest revenue sebesar 649,96.
tadi Wesel yang tidak berbunga. Selanjutnya kita akan bahas Wesel yang berbunga, gitu ya. Tetapi Wesel yang berbunga di sini ada perbedaan antara market rate dengan state rate-nya. Kita lihat dengan soal yang sama tadi ada suku bunga state rate-nya, suku bunga awalnya 10% dan market rate-nya di sini menjadi 12%. Nah, masih ingat tadi jika state rate-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan market rate, maka otomatis Wesel tersebut dikategorikan sebagai diskon. Sekarang kita hitung dulu present value of principal dan present value of interest. Present value of principal 10.000 dikali dengan tabel 62 3 tahun pada 12% jadi 7.118, dan present value of interest yaitu 1.000 ini jangan lupa dari 10% state rate dikalikan dengan 10.000 dikali dengan tabel 64 pada 3 tahun 12%. Jadi 1000 kali 2,40183. Jadi 2402. Selanjutnya kita hitung berapa present value-nya. 7000 sekian ditambah 2000 sekian jadi 9520. Sehingga perbedaannya ini dikategorikan sebagai diskon, yaitu 10.000 dikurangi dengan 9.520. Selanjutnya kita buat schedule amortisasi. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan yang tadi. Ya, jika karena ini Weselnya berbunga, maka cash receipt-nya ada di sini sebesar 1.000. Kalau tadi tidak berbunga, maka cash receipt-nya 0. 1.000 ini tadi dari state rate bunga Wesel awal dikali 10.000. Selanjutnya interest revenue di sini dari bunga pasar 12% dikali 9.520 jadi 1.142. Kemudian diskon amortisasi ini adalah selisih antara interest revenue dan cash receipt, yaitu 1.142 dikurangi 1.000 jadi 142. Oke, ini schedule amortisasinya. Selanjutnya kita ke penjurnalan. Jurnal yang pertama tetap sama pada saat pengakuan Wesel, net note receivable pada cash besar 9.520. Jurnal yang kedua pada saat pembayaran bunga, penerimaan bunga, cashnya 1.000, note receivable-nya 142 dan interest revenue-nya sebesar 1.142. Selanjutnya ada Wesel di mana timbulnya Wesel tersebut karena ada properti barang atau jasa yang kita terima. Kita lihat contohnya. Oasis Development ini menjual bagian dari Lot Ruti Felician gitu ya, menjual sebagian lah dari restoran site-nya. Nah, dengan menerbitkan Weselnya 5 tahun, nilainya sebesar 35.247. Tidak ada state rate-nya, bunganya. Kemudian land tersebut mempunyai cost-nya 14.000 dan pada saat tanggal penjualan market rate dari land tersebut 20.000. Nah, Oasis di sini menggunakan fair value dari tanah ya sebesar 20.000 untuk perhitungan present value dari notes-nya. Jadi kita tidak perlu menghitung berapa present value notes-nya karena apa? Oasis menggunakan market rate dari tanah, market value nilai pasar dari tanah. Sekarang note receivable-nya berarti 20.000, land-nya 14.000 dan gain on sale of land-nya sebesar 6.000. Jadi di sini note receivable-nya tidak 35.000 ya. Kenapa? Karena Oasis tadi menggunakan market value dari land, bukan dari note receivable. Oke,
Sekian pembelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu.